Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hari ini saya akan membacakan hadis tentang al-bu'du 'anil ghadab, yaitu menjauhi dari sifat ghadab atau marah. Baik, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata begini, "Ausini, berikanlah aku wasiat wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana? La taghdab. Janganlah engkau marah. Janganlah engkau mudah marah. Emosi, la taghdab, jangan mudah marah atau emosi. Faraddada, kemudian laki-laki itu mengulang lagi. Apalagi ya Rasulullah, meminta lagi. La taghdab, jangan mudah marah atau jangan mudah emosi. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ma'ani al-mufradat, maknanya mufradat. Taghdab di sini dari lafadz ghadaba, yaldabu ghadaban, ai istijabatu lin fi'al, yaitu menuruti nafsu. Tatamayyazu bil maili ilal i'da, yaitu akan membedakan ya bil maili, condong pada agresi atau pelanggaran. Alladzi yabghadu ghairahu, yang tidak disukai oleh yang lain. Wa yasuru alaihi wa yuhibbu, atau berontak ya ketika tidak suka dan suka. Wa yuhibbul intiqamu minhu, dan suka untuk membalas dendam. Naudzubillah. Syarhul hadis ya, syarah hadis di sini, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam min turabil ardi bi jami'i anwa'ihi. Allah menciptakan Nabi Adam ya dari tanah yang ada di bumi. Bijami'i anwa'ihi, dengan semua macam-macamnya tanah. Al-abyadu minha wal aswadu, ada kalanya tanah itu warnanya putih, ada kalanya hitam. Wat thayyibu war radi'u, ada kalanya bagus, ada kalanya buruk. Wal qasi wal lin, ada kalanya tanah itu keras, ada kalanya lembut. Fanasya'at nufusu dzurriyyatihi mutabayyinatid tiba, dan tumbuhlah beberapa jiwa dari keturunan Nabi Adam itu macam-macam watak ya, mukhtalifah masyarib, dan beda-beda wajahnya, beda rambutnya, beda. Fama yasluhu li ba'diha qad la yunasabu ghairaha ya, jadi maslahat lah ya antara satu sama lain manusia itu berbeda. Wa min hadzal muntalaq ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika fi wasaya linnas. Dengan ini Rasulullah itu mewasiatkan pada manusia, iskana yusikullu fardin bima yunasibahu wa ma yu'ayyinuhu fi tahdibi nafsihi wa tazkiyatihi. Ya, jadi Rasulullah itu ketika memberi wasiat kepada sahabatnya itu, Rasulullah melihat ini sahabatnya mempunyai perilaku seperti apa. Oh, sahabatnya ini pemarah. Nah, maka Rasulullah akan mewasiati la taghdab, jangan marah. Ya, ada sahabatnya yang sholatnya mesti di akhir, maka Rasulullah menasihati as-sholatu fi awali waqti. Gitu ya. Jadi ini nasihat Rasulullah sebagaimana sahabat yang bertanya, jika minta diwasiati, wah nasihati aku ya Rasulullah, maka akan diberi nasihat sesuai kebiasaan buruknya sahabat tersebut. Selanjutnya, fahahum sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatasabaquna ilaihi kayyanamu minhul kalimatal jami'ah wat tawjihir rasyid. Jadi sahabat Rasulullah itu berlomba-lomba supaya memperoleh kalimat seluruhnya dan mendapatkan rasyid, yaitu petunjuk.
Wa kana minhum Abu Darda radhiyallahu an. Di antaranya yaitu Abu Darda radhiyallahu an. Kama jaa fi ba'di riwayat, sebagaimana ada di sebagian riwayat. Fa aqbala bi nafsi muta'attisha ilal murabbil adim. Dan menerima dengan jiwa yang rindu akan murabbil adim, yang memberi didikan yang agung. Siapa itu? Yaitu Rasulullah. Yas'alahu wasiyah tajma'u lahu asbabal khairi fid dunya wal akhirah. Dan Abu Darda ini meminta wasiat yang menjadikannya itu bahagia di dunia dan akhirat. Fama zadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala an qala lahu. Maka Rasulullah menambahkan dan berkata kepada Abu Darda, yaitu apa? La taghdab. Jangan mudah marah. Jangan mudah emosi. Selanjutnya, wa bihadhil kalimatil mujizah, dengan kalimat ringkas ini yushirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila khatri hadal khalqi waz zamim. Ya, dengan kalimat ringkas ini Rasulullah memberi isyarat bahayanya sifat ini dan tercelah, ya. Kalau mudah marah itu sifatnya tercelah. Fal ghadabu jama'u syarri. Sifat marah itu adalah kumpulan dari keburukan. Wa masdaru kulli baliyan, dan masdar sebab dari segala petaka. Fakam muzaqqat bihi min salatin. Nah, berapa banyak orang yang hancur karena marah itu salatnya. Wa quti'at bihi min arhamin, dan putus silaturahimnya karena pemarah. Wa us'ilat bihin narul adawat, dan menyalakan karena marah itu, menyalakan apa? Api-api permusuhan, narul adawat. Wa wartukibat bisababihil adidi minat tasarrufatil ladhi yundamu 'alaiha sahibuha sa'atan la yanfa'un nadam. Dan ini sebab dari ghadab itu, ya. Orang yang melakukan itu akan banyak tindakan yang akan menyesal ketika dia melakukannya. Dan ketika waktu yang tidak bermanfaat, dia akan menyesalinya. Karena sifat marah. Tiba-tiba melakukan kekerasan, itu suatu saat dia akan menyesal. Ya, selanjutnya innahu ghalayanu fil qalb. Ya, ghadab itu adalah keadaan hati yang mendidih. Wa hayajanu fil masyairi, dan pengobaran semangat pada semua indera. Yasri fin nafsi, yang tersebar pada jiwa. Fatara sahibahu muhmarul wajhi. Kamu akan melihat orang yang marah itu akan wajahnya memerah. Faqadahu ainahu syarr, akan mencemarkan bara api di matanya. Fa ba'du an kana hadian muttazinan idan bihi yatahawalu ila kainin akhar yakhtalifu kulliyatu an tilka surah hadiah. Dan ketika setelah itu dia tenang dan bijaksana, dan akan merubah keadaan yang lain, akan berubah seluruhnya karena ketika dia tenang, ya. Jadi ketika marah itu seperti apa? Kal burkanis sa'ir, seperti gunung berapi yang berontak, alladzi yaqdifu humamahu ala kulli ahadin, yang memasukkan lavanya pada setiap manusia. Ya, jadi bahaya sekali marah itu, dan dampaknya itu juga sangat bahaya. Selanjutnya, walihadakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksuru min du'ain. Karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadab war ridha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kata-kata yang hak, yang benar ketika marah dan ketika aku tenang, ridho. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad.
fa innal ghadab idza atara al-'abdu fa innahu qad yamna'uhu min qaulil haqqi aw qabulihi. Karena ketika seorang hamba itu sudah marah, ya, sudah marah, dia itu akan sulit sekali untuk mencegah, ya, sulit mencegah, dan dia akan sulit untuk berbicara yang hak, yang bagus, atau menerima perkataan yang hak, yang benar, karena saking marahnya itu tidak bisa dinasehati, ya, tidak bisa mengatakan hal-hal yang benar. Nah, itu makanya doa, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Waqad syaddada salafus salih ridwanullahi alaihim fit tahdiri min hadal khalqil musyin. Ya, jadi para salafus saleh, orang-orang yang saleh dahulu itu menekankan, ya, waspada pada sifat ini. Ya, ini adalah sifat yang memalukan. Sifat pemarah itu sifat yang memalukan. Faha huwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, berkata, awalul ghadab junun. Pertamanya marah itu adalah kegilaan. Wa akhiruhu nadim. Dan akhir-akhirnya yaitu penyesalan. Wa rubbama kanal atabu fil ghadab. Dan bisa jadi seorang itu akan rugi ketika dia marah. Rugi. Ya, naudzubillah. Selanjutnya, yaqulu Urwa bin Zubair radhiyallahu anhuma, maktubun fil hikam. Tertulis dalam hikam. Ya Dawud, wahai Dawud, iyyaka wa syiddatil ghadab, berhati-hatilah pada sifat yang mudah marah. Fa inna syiddatal ghadab mufsida li fuadil hakim, karena mudah marah itu akan merusak hati seorang hakim, merusak hati yang bijaksana. Wa usira an ahadil hukama'i annahu qala libnihi, dan juga dipengaruhi, ya, dari salah satu hakim bahwasanya berkata pada putranya, ya bunayya la yasbutul aqlu indal ghadab, la yasbutul aqlu indal ghadab. Pikiran itu tidak akan stabil ketika ghadab, ketika marah. Kama la yasbutu ruhul hayyi fit tananiril masjura, sebagaimana tidak stabilnya ruh yang hidup pada api yang mendidih, ya. Fa aqbalan nasu ghadaban aqalahum, ya. Maka sedikit sekali manusia itu yang ketika marah itu dapat memahaminya. Wa qala akhar, dan berkata yang lain, ma takallamtu fi ghadabi, aku tidak berkata ketika aku marah. Qattun, sama sekali. Bima andamu alaihi idaroditu, karena ketika aku ghadab kemudian berkata, maka ketika aku tenang maka aku akan menyesal. Ada seorang bijaksana yang berkata seperti itu, aku tidak berkata ketika marah, karena itu, karena ketika aku ridho, ketika aku tenang, maka aku akan menyesali kemarahanku. Nah, itu, ya, sifat marah itu sangat mudah marah, sangat buruk. Baik, saya lanjutkan. Wa minas sifatil ladzi imtadahallah bi'ibadihil mu'minin fi kitabih, dan dari beberapa sifat yang Allah memujinya bagi hambanya orang-orang mukmin dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Qur'an ma jaa'a fi qaulihi ta'ala, yaitu dalam Al-Qur'an, ya. Yakni surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang menifakkan hartanya fis sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Wal kaziminal ghaidha, dan orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan manusia. Semua manusia dimaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Fahadil ayat ini tusyiru ila annan nas yang qasimuna ila salasatin maratib.
menunjukkan ayat ini ya, bahwa manusia itu terbagi menjadi 3. Faminhum, diantaranya mayyakzimu ghaidhahu, yang pertama yaitu menahan amarahnya, wa yuqifuhu inda haddihi, dan menghentikan ketika ada batasannya, atau di sini wa yuqifuhu inda haddihi, menghentikan ketika ada batasannya. Wa minhum mayyafu amman asaa ilaihi, dan diantaranya memaafkan orang-orang yang berbuat buruk kepadanya. Wa minhum man yartaqi bihi samu khalqahu, dan diantaranya juga memperbaiki sesama ciptaan Allah. Ayuqabila isa'atal ghairi, menerima perbuatan buruknya yang lain, bil ihsani ilaihi. Ketika ada orang yang melakukan keburukan, maka dia akan membalas dengan kebaikan. Ada yang seperti itu ya. Masya Allah. Ya, apabila dengan sesama tetangga, kita juga harus menghormati tetangga, karena ini adalah sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, wahada yaquduna ila su'ali mahma. Ya, kita tuh ini akan menuntun kita ya pertanyaannya, yaitu apa? Mahiyal wasail, apa media? Alladzi tahuddu minal ghadab, media apa yang bisa menahan kita marah? Wa ta'ayyanal abdu ala tahakkumi binafsi fitil kalhal, dan apa yang harus dilakukan seorang hamba itu ketika dalam keadaan marah. Nah, apa yang bisa mengontrolnya? Ini akan dijelaskan. Laqad bayyanat syariah al-ilaj an-nafi' lidzalika. Nah, jadi syariat Islam telah menjelaskan penyembuhan yang bermanfaat bagi hambanya ya ketika dia marah ya. Wa huwa yatakhallasu fi ma yali, dan akan diringkas bagaimana berikut. Yang pertama yaitu awalan al-luju'u ilallahi subhanahu wa ta'ala bid-du'ai. Yang pertama itu mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa. Fannufusu biyadillahi ta'ala, karena jiwa itu ada pada kehendak Allah. Wa huwal mu'inu ala tazkiyatiha, karena Allah yang menolong, yang menetapkan untuk mensucikan jiwa-jiwa atau hati. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengijabahkan, aku akan mendengarkan doamu. Ya, jadi yang pertama yaitu mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa. Ya Allah, berikan aku ketenangan hati supaya tidak mudah marah. Kemudian yang kedua, sanian, at-ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Fa huwallazi yuqidu jumratal ghadab, karena syaitan itu yang menyalakan bara api kemarahan fil qalbi, di dalam hati. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, wa imma, dalam surat Fussilat ya ayat 36, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni naz'un fasta'id billah. Yang artinya, dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan hanya kepada Allah. Ya, selanjutnya waqad marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulaini yastabani. Dan Rasulullah pernah melewati dua orang laki-laki yang bertengkar. Fa ahaduhuma ihmarra wajhu, yang salah satunya itu merah wajahnya. Wan tafakhat auda jahu, dan tegang uratnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, inni la'alamu kalimatan
lau qalaha dhahaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, ketika dia mengatakannya maka akan pergi sifat marahnya itu. Ya. Lau qala, ketika orang itu berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajidu, maka orang itu akan dijauhkan dari setan dan akan hilang sifat marahnya, karena marah itu dari setan. Wa 'alal ghadib ayyaksura min dzikrillahi wastighfari, dan bagi orang yang ghadib yang pemarah itu hendaklah sering-sering zikir, ya, zikir dan membaca istighfar. Fa in dalika yu'inuhu ala tuma'ninatil qalbi, karena itu akan memudahkan kita, ya, akan memudahkan hati kita untuk tenang. Banyak istighfar, banyak berdoa, ya, itu akan memudahkan hati kita untuk tenang. Wadahabi fauratil ghadab, dan akan mudah cepat hilangnya sifat marah itu. Ya, banyak doa, banyak istighfar dan berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kemudian yang ketiga yaitu at-tatalla'u, yaitu meningkatkan ila ma indallahi ta'ala minal ujuril adima allati a'addaha liman kadhama ghaidahu, yaitu meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang positif yang kita mendapatkan pahala di atasnya. Di antaranya itu apa? Menahan kemarahan. Famin dalika ma rawahu Abu Dawud bisanadi hasan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a. Man, siapa kadhama ghaidan, bisa menahan amarahnya dan dia mampu hingga dia tidak meluapkan amarahnya, ya, da'ahullah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memanggilnya di akhirat nanti pada hari kiamat di hadapan para makhluk, hatta yukhayyirahu, sehingga orang yang mudah menahan amarah ini akan diperintahkan oleh Allah, pilihlah bidadari yang engkau mau, pilihlah bidadari yang engkau inginkan. Nah, ini adalah balasannya bagi orang yang bisa menahan kemarahan. Selanjutnya yang keempat, rabi'an al-imsaku 'anil kalam, yaitu menjaga perkataan. Wa yughayyiru min hay'atil lati 'alaiha, dan menyesuaikan atau merubah keadaannya. Ya, ini apa sih? Bi ayyaqauda idza kana waqifan. Duduk ketika marah itu cobalah duduk. Ketika dia berdiri marah maka duduklah. Ya. Wa yabtaji'u idza kana jalisan, dan tidur miring ketika dia duduk. Ketika duduk dia marah, maka cobalah berbaring tidur miring. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Ketika salah satu di antara kalian marah, ya, wa huwa qaimun, dan dia berdiri, falyajlis, maka duduklah. Fa in dahaba anhul ghadab, dan ketika marah itu sudah pergi, wa illa falyabtaji', ya, ketika berdiri masih marah kemudian duduk. Ketika duduk masih dalam keadaan marah, maka tidur berbaringlah, maka tidak akan bisa marah. Itu diantaranya media supaya tidak marah, supaya bisa tidak menyesal ketika akan tenang, akan ridho. Hadis ini riwayat rawahu Abu Dawud.
Khamisan yang kelima yaitu apa? Al-ibtiadu an kulli ma yusabbibul ghadab, menjauhkan dari semua keadaan yang menyebabkan marah. Wa tafakkur fima yuaddi ilaihi, dan memikirkan apa yang akan terjadi. Maksudnya apa? Sebabnya itu apa? Kalau marah nanti akan begini-begini. Nah, itu jadi menjauhkan dari sesuatu yang menyebabkan marah. Yang keenam, sadisan tadribun nafsi alal hudu'i was sakinah, yaitu melatih jiwa alal hudu'i, dalam keadaan damai, was sakinah, dan tentram, fi mu'alajatil qadaya wal masyakil, dalam memutuskan atau mengobati setiap keadaan dan masalah atau problem-problem, ya. Jadi dalam ini adalah melatih jiwa untuk tenang, tentram, ya, dan damai. Kemudian apa? Ya, itu tadi melatih jiwa. Karena ini akan apa? Akan berdampak dalam keadaan urusan di dunia dan akhirat. Fi syatta syu'unid dunya waddin. Karena ini bermacam-macam urusan dalam keadaan dunia dan akhirat. Nah, itu tadi ya. Jadi ada beberapa wasail media yang bisa menyebabkan supaya kita tidak mudah marah. Nah, itu tadi ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Memohon pertolongan pada Allah. Sanian yang kedua at-ta'awud billahi minasyaitonir rajim, berlindung pada Allah dari godaan syaitan. Salisan yang ketiga yaitu at-tatala'u ila ma indallahi ta'ala minal ujuril adima, ya, yaitu meningkatkan apa yang ada pada Allah. Jadi meningkatkan beribadah, ganjaran, dan menjauhi atau menahan emosi. Kemudian yang ketiga ini apa sih? Mengetahui, maksudnya ketiga ini mengetahui ganjarannya orang yang menahan kemarahan. Ganjarannya apa? Ketika di hari kiamat, di akhirat kelak, dia akan diperintahkan oleh Allah untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Nah, ini adalah ganjaran yang ketiga, yaitu mengetahui ganjaran bagi orang yang bisa menahan amarahnya. Yang keempat apa? Rabi'an al-imsaku anil kalam, menjaga perkataan. Ya, atau ini apa? Menyesuaikan, memindah keadaannya. Ketika marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ketika masih marah, maka tidur maka tidur miring. Ya, yang kelima apa? Khamisan al-ibtiadu an kulli sabab, menjauhkan sebab-sebab orang itu marah. Yang keenam apa? Melatih jiwa supaya tenang, tentram dalam memecahkan semua masalah. Karena masalah ini adalah masalah keadaan kita ketika ada di dunia dan akhirat. Alhamdulillah telah saya jelaskan semua, ya, yaitu tentang al-bu'du anil ghadab, menjauhi sifat marah. Nah, semoga bermanfaat. Saya tunggu apabila ada pertanyaan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.